Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imama wa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala daulatan mustaqilah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa fi reformasi Joko Widodo wa ma'ruf amin la'alla baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Endah Kurniawati selaku pengampu mata kuliah retorika dakwah, dan kepada seluruh pemirsa, teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini dengan niat sepenuh hati, bukan dengan niat cari sensasi, apalagi cari calon istri. Akan tetapi hanya untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Endah Kurniawati. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau rela bercucuran anak panah, bercucuran darah demi menegakkan suatu kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa yang fasyal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang beranggapan bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat, sepertinya pejabat. Sebagian lagi berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang berharta banyak, orang yang memiliki rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang banyak, dan lain sebagainya. Sebagian lagi berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang menyelesaikan pendidikannya S1, S2, S3, atau yang selebihnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang yang besar dan terkenal. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang berhasil mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Memang, orang yang memperoleh itu semua dan memperoleh apa yang ia cita-citakan merupakan orang yang sukses. Akan tetapi, kesuksesan itu adalah kesuksesan yang sementara, yang kemudian akan ia tinggalkan. Adapun kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang masuk ke surga Allah dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memberdayakan. Al-Imran ayat 185. Inilah orang yang sukses. Hal itu dikarenakan orang yang masuk surga berhasil mendapatkan apa yang dia inginkannya. Kecuali orang yang masuk neraka, hal itu akan menjadi sebuah kerugian bagi dirinya. Para pemirsa yang fasyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk surga merupakan kesuksesan yang paling besar. Akan tetapi untuk memasukinya seseorang harus menempuhnya dengan beberapa jalan. Nah, jalan tersebut telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 100 ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yurisuna fil dawsahum fiha khalidun. Apa yang disebutkan dalam ayat di atas, ayat yang saya sampaikan barusan, adalah jalan-jalan di mana orang yang sukses, jalan yang harus ditempuh oleh orang yang sukses. Oleh karenanya, hendaklah seseorang hamba itu menimbang dirinya dengan beberapa isi dari ayat surat Al-Mu'minun ayat 1-11 ini, di mana dengannya mereka dapat mengetahui sejauh mana keimanan mereka, bertambahkah atau berkurang, banyakkah atau sedikit.
Jalan-jalan orang yang sukses diantaranya pertama firman Allah yang tertera tadi, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni sungguh berbahagia dan sukses dan berhasil memperoleh apa yang seseorang itu inginkan. Yang pertama, jalan orang yang kiat-kiat akan menuju kesuksesan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, jadi apa artinya orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya? Artinya sudah disebutkan dalam Al-Quran, khusyuk artinya hadirnya hati dalam sholat dan juga diamnya anggota badan ketika melaksanakan sholat. Khusyuk dalam sholat akan diperoleh bagi seseorang yang hatinya memang sudah tertuju, memang sudah fokus dalam satu titik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, sibuk dengannya serta memetakannya. Jadi sudah tersibukkan dengan hal-hal yang sholat itu lakukan. Maka ketika itu sholat akan menjadi sebuah tempat istirahatnya dan menjadi sebuah tempat penyejuk dari segala problem-problem yang ia hadapi, sebagai penyejuk dari pandangannya. Yang kedua, yang disampaikan dalam surat Al-Mu'min yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan, di mana perbuatan dan perkataan ini adalah sebuah hal perbuatan perkataan yang tidak berguna lagi. Yakni apa artinya? Yang tidak berguna di sini adalah tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada faedah di dalamnya. Jika perbuatan yang tidak berguna mereka jauhi, maka perbuatan yang haram lebih mereka jauhi lagi. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, Jadi apabila seseorang mampu mengendalikan, mampu memanage, mampu mengontrol seluruh anggota badannya, mampu mengontrol dirinya, yang paling ringan adalah kita mengontrol diri kita sendiri, yaitu dengan menggerakkan lisan kita, maka sudah tentu dapat mengendalikan anggota badan yang lain, bahkan terlebih bisa mengendalikan orang lain dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang selanjutnya yakni orang-orang yang menunaikan zakat, yakni mereka berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat khusyuk dalam sholat dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu dengan dengan membayar zakat. Termasuk zakat pula adalah yaitu di mana zakat ini membersihkan jiwa kita dari noda syirik dan kekufuran. Yang selanjutnya ada orang yang memelihara kemaluannya, yakni para pemirsa? Yakni dari sesuatu yang haram seperti zina, homoseksual, dan lain sebagainya. Jadi menjaga kemaluannya dapat menjadi sebuah kesempurnaan bagi seorang yang iman, bagi seorang Islam, yaitu dan menjauhi semua yang mendorong kepada ranah zina, semua yang mendorong ke ranah keharaman seperti memandang wanita, menyentuhnya, berduaan dengannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu kiat-kiat kita bisa terus menjaga agar kita menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna. Kemudian pada hal ini Allah juga mengecualikan kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Karena sesungguhnya mereka yang ini adalah, bahkan hal ini adalah hal yang halal, karena juga itu sudah menjadi istri mereka, sudah menjadi budak-budak mereka jika itu zaman dahulu. Jadi kecuali untuk orang yang memang sudah di hubungan halal, yaitu di pernikahan, jika zaman dahulu ada perbudakan, itu sesuatu yang tidak tercela dalam hal ini. Selanjutnya terkait dalam Al-Quran tadi, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat, yakni baik amanah yang di dalamnya terdapat hak Allah ataupun yang di dalamnya terdapat hak sesama manusia. Apa yang Allah wajibkan kepada hamba merupakan sebuah amanah, sehingga seorang hamba itu wajib melaksanakannya, seperti halnya sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Sedangkan amanah yang di sana terdapat hak manusia, hak-hak yang harus dipenuhi adalah apa yang dipercayakan, apa yang dibebankan mereka kepada kita semua. Seperti halnya menjaga harta yang telah mereka titipkan, melaksanakan tugas yang dibebankan sebagai seorang guru
atau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya apa? Memelihara janjinya, yaitu orang yang bisa memelihara janjinya, yakni janji di antara mereka sesama manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu seseorang yang kiat-kiat sukses yang tertera dalam surat ini, yaitu orang yang memelihara sholatnya, yaitu memelihara sholatnya yang on time, yang tepat waktu, yang selalu menjaga kekhusyuannya. Tadi yang pertama menjaga kekhusyuannya, dan ini ditutup dengan menjaga waktu, menjaga sholat maktubah yang sudah diwajibkan pada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu yang diwajibkan. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam beberapa ayat di atas yang sudah saya sebutkan tadi, Allah menyebutkan sifat terpuji seseorang yang Islam, seseorang mukmin di mana Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sholat dan mengakhirinya pun dengan sholat pula. Nah, apa artinya? Hal ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat yang begitu besar, yang begitu agung. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda. Apa sabdanya? Wa'lamu anna khairu a'malukumus sholah wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Nah, jadi apa artinya? Ketahuilah bahwasanya amal kalian, amal yang paling baik adalah amal sholat. Dan tidak ada yang bisa menjaga, tidak ada yang menjaga wudhu selain orang yang mukmin. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis ini, seorang yang mukmin seperti apa, seorang yang iman itu seperti apa, itu dengan ditandai dengan kebaikan sholatnya, kualitas sholatnya. Oleh karena itu, mengapa dalam lafaz azan ajakan yang biasa kita dengar disudahi dengan hayya 'alal falah. Nah, artinya marilah menuju kepada keberuntungan. Nah, apa artinya? Hal ini karena ada dengan mendatangi sholat, seseorang itu mendatangi sholat, sesungguhnya dia mendatangi sebuah keberuntungan dan mendatangi sebuah kesuksesan. Betul kan? Seakan-akan kalimat adzan itu mengatakan bahwasanya jika kalian menginginkan sebuah keberuntungan dan sebuah kesuksesan, maka datangilah sholat. Bukan begitu? Oke, baik para pemirsa yang masyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kiat-kiat menjadi orang yang sukses menurut surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Undur maqala wala ta'undur maqala. Lihatlah apa yang saya sampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Pengen pisang beli di pasar, langsung dimakan di dalam kamar. Karena saya baru belajar, kalau ada salah mohon dimaafkan. Minum sirup dengan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir qali wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.